Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jemaat yang tinggal di Korintus adalah orang-orang yang berkebudayaan Yunani. Dan orang Yunani mempunyai hobi olahraga. Maka kita tahu ada olimpiade dan ada gulat, ada lari dan sebagainya. Mereka sangat menghargai pertandingan, menjadi penonton. Dan mereka yang ikut dalam lomba menjadi atlet, olahragawan, olahragawati, tentu berusaha untuk menang dalam pertandingan. Dan dikatakan oleh Santo Paulus bahwa orang-orang itu supaya bisa menang, jadi juara, melatih diri, bahkan puasa, segala-galanya dilakukan supaya bisa jadi juara. Nah, kita dalam hidup sehari-hari, dalam dunia modern sama. Banyak orang menjadi atlet atau olahragawan lainnya. Bagaimana perjuangan para juara ini untuk bisa menjadi juara? Tentu latihannya keras, menjaga supaya berat badan tidak berlebihan, tekun, setia. Kata Santo Paulus, orang-orang ini melatih diri, menyiksa diri dalam tanda petik untuk mendapat piala duniawi. Santo Paulus melihat hidup manusia adalah suatu pertandingan untuk merebut mahkota surgawi. Semua orang diajak untuk ikut berlari dalam perlombaan ini atau bertinju. Maka diharapkan dalam hidup rohani, dalam usaha untuk mencapai surga yang adalah suatu pahala terakhir bagi kita, kita juga seperti olahragawan, olahragawati yang ingin menjadi juara, tekun melatih diri, berani berkorban supaya dia siap dan bisa menang. Dan itulah yang kita sebut misalnya dalam bahasa teologi Katolik askese. Askese mati raga itu artinya kadang berpuasa, kadang berpantang. Itulah yang dipakai dalam dunia olahraga orang Yunani. Ada askesenya. Dalam hidup rohani ada juga usaha untuk mengejar pahala, berlomba sekuat tenaga mencapai. Inilah ajaran Santo Paulus pada hari ini untuk kita. Dalam bacaan Injil, Yesus memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Padahal kita sendiri sama melakukan hal yang sama atau mungkin lebih buruk. Lebih mudah melihat rumput yang tinggi di rumah tetangga daripada di rumah sendiri. Lebih gampang melihat masakan dari tetangga lebih enak daripada masakan di rumah sendiri. Lebih gampang melihat kelompok lain lebih hebat daripada kelompok sendiri. Lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Padahal balok kayu di depan dan di mata kita tidak kita lihat. Sedangkan secuil kayu yang ada di mata saudara orang kita lihat. Kata Yesus, singkirkan dulu balok di matamu itu, supaya kamu bisa melihat secuil kayu di mata saudaramu.
Kita sering melihat orang kalau menonton televisi, menonton sepak bola, ramai sekali dan marah-marah kalau yang main sepak bola tidak bisa menggolkan. Marah-marah, bodoh. Coba suruh dia main sendiri. Apa dia bisa? Penonton itu gampang mengkritik, gampang berteriak bodoh. Coba dia main sendiri. Nah, inilah suatu prinsip yang bagus. Sebelum mengkritik orang lain, coba berpikir, seandainya saya ada di posisinya. Inilah salah satu cara untuk mengurangi sifat manusia yang mudah menghakimi dan tidak melihat kelemahan diri sendiri. Amin.